Halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Disclaimer teman-teman semuanya, video ini bersifat general reading, bisa resonate sama kamu, bisa juga enggak. Bisa juga energinya vice versa ya. Jadi teman-teman ambil yang sesuai aja ya. Kalau memang tidak ada ya sudah abaikan. Jangan lupa ini adalah fun reading, jadi hiburan aja buat kamu. Semoga apapun yang menjadi keinginan, cita-cita yang kamu harapkan semoga selalu berjalan lancar, dan apapun yang telah kamu usahakan, perjuangkan, semoga segera kamu dapatkan dan diberikan kesehatan, panjang umur, dan juga kamu selalu diberkahi murah rezeki ya. Amin. Oke teman-teman semuanya, tema readingan kita hari ini adalah dia sering kepikiran kamu. Kenapa? Ya. Kenapa? Kenapa dia mengingatmu? Halah. Oke, seperti ini yang terjadi saat ini antara kamu sama dia. Kenapa dia selalu mengingat kamu? Karena dia ada rindu, ya, ada rindu, ada sayang, ada cinta, ada rasa yang masih sangat besar di dalam hatinya, di dalam benak pikirannya. Ya, kamu selalu dilamunkan sama dia. Ya, kemesraan yang pernah terjadi antara kamu sama dia beberapa waktu lalu gitu ya, menyisakan perasaan yang eh, susah sekali melupakan kamu. Ya, tipe orangnya keras sebetulnya orang ini. Bisa dibilang orangnya populer. Kalau dia mau cari pengganti aja gampang dapet. Kenapa dia masih ke kamu? Tentu saja pertama kamu memang sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Itu yang pertama dalam hubungan ya. Kriteria, tipe, masuk kamu di dalam listnya. Nah, gitu. Lalu kenapa kamu banyak uang? Itu terlihat ya gambarannya bahwa kamu adalah sosok yang tidak pelit gitu. Terus kamu ini enak diajak komunikasi. Kamu itu sepemikiran. Kamu juga royal ya, nggak pelit. Ya di sini ada dua kartu yang mengatakan kamu ini royal ya. Dan juga aku lihat di sini karena jarang berkabar sih, jarang berkomunikasi. Jadi bikin dia sering kepikiran kamu, ya, kangen. Dan aku rasa juga di sini lebih kepada dia ini masih punya perasaan sayang gitu. Jadi niat dia ini kayak kepikiran kamu, niat pingin banget ya merapat lagi ke kamu, memperbaiki hubungan ke kamu. Jadi dia tuh setiap hari berangan-angan di sini ya agar dapat menjalin hubungan kembali sama kamu. Di mana hubungan kalian ini selalu terjadi pertikaian dan salah paham. Ya, terutama juga dia yang terlalu banyak menyimpan rahasia atau tertutup sehingga sering banget berselisih paham antara kamu sama dia. Ya, kenapa dia mau kembali ke kamu atau ingin memperbaiki hubungan dengan kamu? Dia sudah mencoba nih buat pergi dari kamu, tapi entah kenapa energi kamu sangat kuat banget, selalu bikin dia ingin mikirin kamu terus. Ini dia udah berusaha loh buat pergi jauh-jauh dari kamu, tapi kekuatan energi kamu ini membuat dia ini susah loh ngilangin dari pikiran dia, dari hatinya dia. Apalagi di sini ada kenangan yang indah antara kamu sama dia, momen romantis yang berkesan ya. Entah ini mungkin karena love language kamu ya, acts of service kamu, ya, waktu kalian cuman berdua aja, mungkin ini yang menyebabkan dia ini merasa sangat diistimewakan sama kamu ya, merasa tersanjung, dan dia menikmati hal tersebut sehingga dia menginginkan kembali terulang hal tersebut di dalam hubungan
ke depan dengan kamu. Makanya dia berusaha untuk ingin kembali ke kamu, tapi masih mikir caranya gimana ya, bagaimana ya untuk bisa basa-basi atau apa nih, to the point aja atau gimana. Karena yang dia rasakan saat ini tanpa kabar, kamu sudah mulai banyak perubahan di sini yang membuat diri dia juga di sini melakukan perubahan, karena dia tahu sekarang kamu bukan orang yang seperti dulu dia kenal ya. Gampang mungkin diajak jalan, ketemuan, diskusi, mudah banget dan tidak sulit buat dia untuk sharing sama kamu. Dan karena sudah lama nih kalian juga jarang belum ada putus ya teman-teman, atau mungkin terlihat di sini sangat jarang-jarang komunikasi, yang aku rasa dia juga di dalam batinnya ngerasa takut kamu ingin pergi dari dia. Nih ya. Ini aku lihat dari bentuk kartunya sendiri, dia ngerasa kamu ini banyak perubahan sikap ke dia dan itu menyebabkan dia panas hati. Jadi kerinduan yang dia punya ini sama kamu menyebabkan pikirannya sering gelisah, hatinya jadi panas banget ya. Kepikiran bagaimana sih saat ini kamu ya, karena sekarang sudah sangat jarang sekali kalian berkabar, sudah sangat tidak pernah bertemu. Tapi perasaan sekarang-sekarang ini, atau memang sudah lama sih, bukan sekarang-sekarang ya, tapi memang dia lama loh. Mungkin gini nih, hubungan ini bisa dibilang udah 3 tahun misalkan ya. Oke, jalannya sudah seperti itu, tapi di antara kamu sama dia di sini semakin lama berjalan malah semakin banyak rahasia, semakin tertutup dia orang oh ya. Jadi menyebabkan hubungan ini tuh banyak salah paham, banyak tidak harmonisnya, ya. Ya, seperti itu enggak? Dan di sini kabarnya gitu datang selalu apa ya, membawa kesenangan, kebahagiaan. Jadi kamu berkabar ke dia, dia senang, ya dia bahagia, ya. Terus dia berkabar ke kamu juga begitu. Tetapi ya setelahnya itu pasti jadi pertanyaan buat dia, kok nggak komunikasi lagi, kok nggak ngedeketin dia lagi. Jadi sering nanya-nanya kayak gitu yang bikin hatinya ini jadi panas ya. Pikirannya kemana-mana, bengkok hati gitu. Ya intinya perihati banget, dia kepingin kembali ngejalin hubungan sama kamu gitu ya. Sekarang kamu udah banyak perubahan dan lebih cuek ke dia, tapi perasaan dia ke kamu cukup besar dan sampai detik ini dia masih sayang, ingin memperbaiki hubungan sama kamu. Ini sebetulnya kalau aku lihat di sini hubungan ini tuh emang dibangun karena perjalanannya itu memang dari awal kamu sudah tahu ya sifat orang ini kayak gimana. Tapi juga kamu mungkin di sini tidak mengetahui bahwa dia ini bakal jadi orang yang kayak sekarang kamu temui ya. Sebelum kamu berubah sikap sama dia, sebetulnya dia duluan yang telah berubah gitu. Jadi kamu sebenarnya hanya mengimbangi cara dia bersikap sama kamu. Hubungan kalian sih belum putus, belum belum juga berpisah, tapi kayak jauh antara kamu sama dia ini ya. Mungkin karena LDR sih, bukan jauh beneran putus ataupun nggak mau ngehubungin kamu ya, tapi kayak mungkin LDR gitu. Kita lihat ya bagaimana saat ini keadaan dia. Idih. Idih. Oke, bentar ya guys ya. Aku kalau satu kartu nggak bisa. Oke, jadi kamu ini tidak seperti apa yang dia bayangkan sih sebelumnya ya. Mungkin hubungan ini bakal berjalan lancar dan akan ke pernikahan ya. Kalau aku lihat di sini, hubungan kalian ini memang banyak dipengaruhi oleh komunikasi, jadi komunikasi ini rusak ya karena pemikiran, kecurigaan, kecemburuan, dan juga adanya pekerjaan yang mempengaruhi keharmonisan kalian berdua. Jadi mungkin pekerjaan dia ini
memang berinteraksinya dengan lawan jenis itu terlalu berlebihan, atau memang kamu melihat dia punya banyak teman atau partner bisnisnya itu adalah lawan jenis ya, yang membuat kamu juga di sini kadang banyak sekali cemburu, dan dia di situ banyak marah karena sering banyak kamu protes ataupun juga tidak senang ya dengan kedekatan dia dengan orang atau teman yang ya yang dianggap teman oleh dia ya, yang menyebabkan dia berubah karakter sama kamu, jadi cuek, jadi mulai sering jarang komunikasi, tetapi perasaan kamu sama dia ya masih sayang. Nah, kemudian berjalan seiringnya waktu, perubahan itu terjadi lagi ya, kamu sudah mulai memberikan batasan ya di sini ya, melonggarkan ikatan perasaan kamu terhadap dia karena kamu bingung ya, mau ngomong gimana sih sama orang ini, di sini bingung mau bicara gimana gitu supaya hubungan ini baik-baik aja. Kamu juga kan pengen ngerawat ya hubungan ini supaya nggak putus, nggak bubar, nggak bercerai ya, karena di sini LDR banyak pikiran yang aneh-aneh muncul ya, jadi nyebabin kamu jadi udah deh gitu ya, jadi menyerahkan segala sesuatunya kepada dia, dan kamu di sini juga masih sering berselisih ya, masih sering berkonflik karena memang keadaan rindu di dalam batin yang membara, yang ya banyak apa ya, banyak berspekulasi bahwa banyak hal negatif yang dia lakukan ya di luar pengetahuan kamu, sehingga membuat kamu sering perih hati, sering gak bisa tidur, gelisah, kecewa, patah hati ya. Itu awalnya seperti itu, tapi kamu masih sayang sama dia, kamu sering putus nyambung ya, blokir, tutup, buka lagi ya, tapi kalian pada akhirnya bersama lagi di sini. Ya, bersama lagi. Dia sibuk dengan pekerjaannya, pada akhirnya dia dan kamu bersama lagi, tetapi intensitasnya tidak seperti dulu, tidak harmonis seperti dulu, selalu ada, selalu siap sedia. Jadi sekarang kamu seperti mulai disibukkan dengan pekerjaan atau rutinitas kamu sehari-hari, yang menyebabkan kamu sekarang juga mulai berubah dan ada perbedaan di dalam hati kamu ya terhadap dia. Jadi nggak kayak apa ya, seperti tidak menomorsatukan dia lagi karena kecewa sih. Tapi kan di sini aku lihat kenapa dia sering kepikiran kamu di sini, karena ada janji sih dari kamu gitu loh. Kamu pernah berjanji apa sama dia, kamu tidak mau meninggalkan dia walaupun apapun yang terjadi ya. Nah, kalian ini kuat loh, ikatan batinnya kuat, hubungannya juga kuat. Kalau hubungan ini dibangun karena cinta segitiga ya, kamu mungkin orang ketiga atau dia orang ketiga, ini hubungannya kuat banget, seriusan beneran. Kamu udah tahu gitu ya, posisinya memang orang ini tuh banyak sekali apa ya, kayak menyimpan rahasia, tapi kamu pinter, jadi kamu tuh tahu aja semuanya, dan kamu tuh nggak gampang sakit hati sekarang-sekarang ya. Kalau dulu mungkin ya kamu banyak banget perih hati, sekarang sekarang ini justru dia yang sering kecarian kamu gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kayak perih hati dia. Ingat janji kamu loh sama dia. Jadi itu yang membuat dia selalu ngejar kamu terus sekarang. Kepikiran kamu tuh karena kamu tuh mau janji apa sama dia. Gitu. Keadaan dia loh sekarang ini, emang dia mungkin sudah putus pekerjaan ataupun juga sedang berkurang ya keuangannya, sehingga dia selalu nampak nyaman memikirkan kamu. Bahkan di sini mungkin juga dia sering mendapatkan kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan itu datangnya dari kamu, sehingga semua ini sering dia lamunkan, kepingin lagi gitu loh ya, memadu kasih sama kamu di sini. Dia kepingin gini ya, orang kalau udah disenengin, dikasih cinta berlebihan, kadang suka error ya, banyak banyak gaya di orang yang kita cintai. Tapi pada saat kamu mengurangi cinta kamu, perhatian kamu, dia yang kecarian. Sok ge kamu begitu nih, karena dia juga seperti ini, dia kecarian kamu di sini, bahkan inget janji. Kenapa begini? Kalau udah susah, kalau udah menderita, kalau lagi dalam keadaan susah, nggak berdaya, nggak ada orang percaya, datangnya ke kamu. Kamu di sini masih ngasih kepercayaan loh sama dia nih, ya.
Kamu masih kasih kepercayaan sama orang ini, padahal kamu sendiri pinter banget mengelabui hati dia loh. Entah ini cara kamu baik sama dia untuk membalaskan perbuatan dia ke kamu, atau memang kamu seneng aja kalau ngelihat dia ketergantungan ke kamu. Ayo, kamu juga mendapatkan manfaat dari hubungan ini dengan sikap yang kamu berikan ini ya. Jadi kamu sebetulnya juga orang yang pinter sih kalau aku lihat di sini ya, karena kamu bisa mengendalikan dia sehingga dia ini kayak ketergantungan sama kamu. Jadi kalau mau apa-apa ya ada barter gitu ya. Sebetulnya dia ini nggak bisa apa ya, kayak gini loh teman-teman, kamu itu bikin gengsi dia naik. Jadi memiliki hubungan sama kamu itu bikin nama dia jadi bagus, popularitas dia jadi bagus ya. Kamu mungkin punya apa ya, nama baik ya, kamu punya kekuatan gitu di publik sehingga dia ini terangkatlah, merasa percaya diri seperti itu ya. Dia kepikiran seperti ini karena dia takut kehilangan kamu ya Mas Manda. Nggak mungkin, dia udah punya pasangan. Iya, dia takut kehilangan kamu. Gimana orang kamu di sininya terlalu apa ya, royal dan juga memenuhi apa yang jadi keinginan dia. Jadi kamu tuh memuaskan apa yang jadi keinginannya dia. Kamu sama dia itu akan tetap bersama loh nih ya. Akan terus begitu gitu hubungannya. Tapi kalian di sini nggak bakalan sering-sering komunikasi, nggak bakal sering-sering ketemu. Jadi ada jarak ya, ada jeda berapa lama, tapi nggak pernah hubungan ini tuh nggak bubar gitu loh. Ngeri ya, tapi kamu yang merasa seneng sih di hubungan ini karena kamu bisa menaklukkan orang yang keras kepala dan orang ini jadi rebutan banyak orang, banyak lawan jenis. Tapi kamu berhasil membuat dia tuh nggak bisa jauh dari kamu. Dan kamu ngerasa di sini ya seneng aja ya memanfaatkan hubungan ini. Kita lihat ya, kedepannya dia tanpa kamu seperti apa perasaannya. Movement. Ya dia berusaha buat nenangin diri, berarti kan dia juga terpengaruh dong ya. Nggak ada kamu juga ternyata memberikan dampak atau efek yang kurang baik ke dia ya. Dia mencari kesenangan di sini kalau kamu sama dia berakhir hubungannya. Untuk apa? Untuk penyembuhan, pemulihan. Karena memang nggak mudah ngelupain kamu, apalagi di sini kamu itu bener-bener kriterianya dia banget. Kenapa hubungan ini sampai rusak seperti ini ya? Karena ulahnya dia juga ya, terlalu dekat, terlalu ramah dengan semua partnernya, terutama lawan jenis ya, yang membuat kamu juga akhirnya kan di sini ngejaga jarak, sering berselisih, ruwet pikiran, ruwet hati karena jauh ya. Jadi kamu bisa mengendalikan dia, bikin dia nggak berpaling dari kamu itu karena kamu punya janji, ngejanjiin apa, bikin dia ini jadi mengejar terus atau kepikiran terus untuk mendapatkan hal yang yang kamu kasih tahu, apa ya, yang kamu janjikan ini ke dia. Entah apa itu, mungkin kamu ngasih mobil ya, kendaraan gitu yang mewah, barang mewah atau apa. Yang penting dia selalu menemani kamu, tapi kamu nggak mengatakan hal tersebut, tapi dia mungkin ingat janji ini pada saat dulu kalian masih romantis, masih mesra ya. Ke depan akan seperti apa tanpa kamu? Tuh, tetap dia terkoneksi sama kamu ya. Artinya di sini mungkin dia mencari penenang diri dia supaya bisa ngelupain kamu ya, supaya dia juga bisa mengontrol kondisi tubuhnya, pikirannya. Dia harus tetap sehat, dia harus tetap bugar supaya dia tetap terlihat cantik, ganteng, rapi, bagus ya, karena dia ingin selalu terhubung dengan kamu dalam keadaan yang bagus ya, ingin selalu terhubung dengan kamu. Dalam pandangan mata kamu dia ini memang cocok dengan kamu nih. Kedepannya ya dia nggak akan bisa ngelepasin kamu, selalu butuh kamu ya teman-teman ya. Jadi aku juga bisa memprediksikan dan ngasih kabar ke teman-teman bahwa hubungan ini tuh akan lama untuk putus atau berakhirnya. Mungkin hanya jeda beberapa lama, tapi nanti kesambung lagi gitu ya. Paling
3-6 minggu gitu, 4 minggu, 5 minggu, nanti kalian bisa terhubung kembali, atau 11 hari atau 23 hari ya. Kembali lagi karena dia nggak bisa ya jauh dari kamu. Oke lah, ini kita singkirkan dari hal keuangan atau keroyalan kamu ya, karena dia sudah jatuh hati sama kamu. Ke depan nanti dia akan mencari ramalan ya, entah melalui tarot, entah dia melihat zodiak kamu, weton kamu, tanggal lahir kamu, dan menanya-nanyakan kepada orang yang ahli di bidang ini untuk kecocokan kalian, kemungkinan kalian bersatu, kemungkinan kalian berjodoh, menikah. Nggak bisa loh di sini dia ngelepasin kamu. Dia ngerasa kamu udah sama dia tuh klop banget, energinya enak gitu, nyaman buat dia. Ya dia pernah merasakan kegagalan ya, itu yang membuat dia sekarang nampak seperti menyia-nyiakan kamu. Jadi pada saat kamu sudah merenggangkan ya, sudah tidak lagi romantis seperti dulu selalu ada buat dia, dia mulai kehilangan sosok yang diinginkannya dia. Mungkin dipikirnya selama kamu masih sayang sama dia, perhatian penuh sama dia, dia ngerasa dia akan mendapatkan hal tersebut dari orang lain juga, karena bentuk fisiknya, karena pribadinya. Ternyata enggak ya. 1001 dia cari, mungkin tidak ada yang seperti kamu ya. Mungkin kalian sempat break di sini karena ada mungkin orang ketiga yang masuk di dalam hubungan kalian, yang membuat hubungan kalian ini akhirnya goncang ya. Tetapi kamu sama dia nggak pernah berakhir hubungannya. Entah ini aku nggak ngerti kenapa, tapi kamu seperti membiarkan dia selalu bersama dengan kamu, bahkan kamu selalu memberikan perhatian di sini. Seolah-olah kamu itu pingin memperlihatkan, loh kan bener kamu gak bakalan bisa jauh dari aku gitu loh, pasti kamu bakal cari aku lagi. Tapi semua ini karena kesalahan kamu, jadi kamu gak bisa ngedapetin seutuhnya kebahagiaan dari kamu. Jadi dia dapat pelajaran hal ini gitu. Kedepannya kan kalau kamu gak ada, ya dia begini, akan berusaha merawat dirinya dia ya. Mungkin juga dia banyak membaca, banyak men-searching sesuatu yang bermanfaat ya buat naikin level dia. Karena dia masih ingin selalu terkoneksi dengan kamu. Kenapa nggak bisa jauh dari kamu? Dia di sini udah punya niatan nih. Kalau sampai kamu mungkin menjauh dari dia, apa yang dia lakukan? Nih, ya, dia banyak menjumpai orang-orang yang bisa membantu dia dalam hal perbintangan, ya, astrologi, kecocokan kamu dengan dia atau segala macam ya dia usahain. Atau dia mendapatkan apa ya, pesan ritual dari seseorang agar untuk bisa merapatkan hubungan kamu lagi sama dia, atau mungkin dianya sendiri memiliki gitu ya bakat tersebut, sehingga dia sangat dengan mudah bisa mencari tahu tentang bagaimana kamu. Jadi dia bisa menggambarkan, memprediksikan bagaimana perasaan kamu terhadap dia saat ini, bagaimana nanti ke depannya. Nah, jadi bisa jadi kamu udah terbaca pergerakannya sama dia guys. Dia mungkin juga menerka-nerka melalui prediksi dia dan tepat gitu ya. Kamu nggak melepaskan dia, tidak putus dari dia ya. Di sini loh aku ngelihatnya dia melepas semua hubungan-hubungan yang toksik, hubungan-hubungan yang mungkin dipikir dia bakal bikin dia bahagia, ternyata enggak. Justru dia sekarang sedang mengalami kebangkrutan ya. Kasih sayang dia nggak dapet ya, perlindungan dari orang yang kuat juga dia nggak dapet ya. Dan dia juga banyak dijauhi oleh orang-orang yang dekat sama dia nih, karena orangnya keras di sini. Keras, bisa jadi dia bengkok hati juga mungkin ya, orangnya susah dinasehatin, susah dikasih bimbingan gitu supaya hidup senang, bahagia, kaya raya, susah dia. Nah ya, kamunya udah mulai renggang, jarang-jarang banget kalian deket dan komunikasi, ini yang bikin dia berubah guys nih ya. Pada akhirnya sering mencari-cari tahu tentang energi kamu. Ya, kita lihat lagi akan seperti apa energi dia ke kamu jika kamu meninggalkan dia. Hohoho. Hohoho ya, dia mencari
teman sharing ya. Entah dia mencari pengganti atau mencari teman sharing atau teman yang usianya jauh lebih dewasa ya, yang bisa membuat dia jauh lebih kuat tanpa kamu. Ya, dia pingin ada yang melindungi dia. Jadi gini loh teman-teman ya, energi kamu ini benar-benar bisa membuat dia ini kehilangan kepandaian. Kalau kamu kenal orang ini adalah sosok yang pintar, sosok yang mengerti tentang hal ini, hal itu, pada saat kamu pergi, hilang kemampuannya ini. Biasa memberikan nasihat sama orang, dia sekarang mencari nasihat dari orang untuk apa? Menumbuhkan kekuatan. Untuk apa? Untuk melindungi diri dia, seakan-akan dia sedang mencari. Dulu dia kuat sekali, dulu dia berani sekali, dulu dia keras sekali. Tapi kenapa sekarang dia tidak mendapati dirinya sekuat yang dulu saat bersama dengan kamu? Bahkan dia mencoba untuk mencari tempat yang sama yang pernah dia datangi dulu semenjak dia dekat atau masih ngejalin hubungan sama kamu. Dia punya kebiasaan apa, dia datengin lagi tempat tersebut. Tapi sepertinya berbeda. Ya, sepertinya yang dia dapat itu berbeda. Income-nya udah nggak sama seperti dulu. Ada perubahan yang membuat dia kehilangan kemampuan tersebut. Ya, pada akhirnya dia banyak mendekatkan diri kepada pencipta, kepada Tuhannya. Nih, ya gimana ya? Jadi dia ingin mengambil perubahan dalam hidup. Jikalau kamu benar-benar meninggalkan dia, betul-betul positif, udah nggak mau lagi sama dia. Ya, dia mungkin akan banyak mencari tempat ya, dan mendatangi tempat-tempat yang bisa membuat dirinya, batinnya sejuk ya, tenang, keadaannya sehat. Karena pemikirannya dia ini, kekeruhan jiwanya ini, terus juga kegelisahannya dia, panas hatinya dia ya, karena kehilangan kamu. Yang terjadi mungkin dia sulit sekali untuk menyembuhkan dirinya dia. Dia mencari-cari obat ke siapapun dia sulit. Pada akhirnya dia akan berpikir gitu ya, akan diterangkan oleh cahaya Tuhan gitu. Jadi nyari lah teman-teman intinya, karena dia pengen sembuh, pingin banget sembuh. Dan kepikiran kamu loh, ini bakal lama banget, selalu kepikiran, selalu keinget kamu. Dan dia selalu bilang gini, kenapa ya dulu waktu itu. Jadi apa yang pernah dia alami saat bersama dengan kamu tuh dia nggak ngalamin lagi, dan susah buat dia ngedapetin hal tersebut ya. Akhirnya apa, dia kepingin eh, meminta doa darimu, meminta ridho dari kamu gitu ya, memaafkan dia, mendoakan dia, melepaskan kebencian terhadap dia. Untuk melepaskan apa? Energi kamu yang melekat di dalam pikiran dan hati dia, karena itu menyiksa buat dia. Nih ya, dia kepingin terbebas dari energi kamu. Tapi ini ya teman-teman, siksaannya ya, siksa kubur. Barusan aku mau ngomong gitu. Siksaan ya, kamu pergi dari dia, susah banget ya dia ini ngelupain kamu, ngebersihin pikirannya ya, karena mungkin dia selalu berhayal juga ya. Kamu tuh ya, banyak banget nih yang sudah terjadi antara kamu sama dia. Bahkan ya kamu juga terbilang orang yang cukup kuat, royal, bahkan orang yang eh ya ya intinya kamu loh yang dicari dia, yang seperti kamu ini loh. Tapi dia menyia-nyiakan kamu dan dia belum menyadari saat perjalanan pertama itu. Makanya kepikiran terus sama dia nih sampai detik ini. Kenapa ya gue kayak gitu dulu ya? Coba kalau enggak, mungkin sekarang udah punya ini, udah punya itu, bisa begini, bisa begitu. Waduh, udah bahagia mungkin gitu ya. Mungkin masih tenar, namanya masih berada di atas. Makanya dia di sini kayak nyari tempat, nyari orang tua, nyari orang yang bisa dia dapetin ilmunya. Untuk apa? Penyembuhan diri. Ya dia banyak mungkin ngobrol sama ibunya atau saudara perempuannya yang jauh lebih dewasa, yang punya pengalaman, untuk memberikan kekuatan, motivasi, arahan supaya dia
tidak jatuh, supaya kesehatan ini bangkit, supaya energinya jadi baik lagi. Karena dia kepingin seperti dulu saat sama kamu bisa ini, bisa itu, nikmatin ini, nikmatin itu. Dan dia tidak sadari bahwa semua itu ada hasil dari perjuangan dan juga keroyalan kamu. Jadi di sini dia pingin minta maaf, pingin kembali. Agar apa? Agar dia bisa tumbuh, agar dia bisa makmur, sehat gitu, dilepasin energinya, dimaafin. Dia kepingin begitu nanti. Ya pada akhirnya dia akan bisa mengaji dirinya sendiri seperti apa selama ini, telah berbuat apa selama ini, banyak kesalahan dan juga dia takut ya akan sesuatu yang akan datang kepada dia, hal-hal yang buruk. Dia tidak mau hal itu terjadi pada diri dia. Makanya buat beberapa dari teman-teman di sini mungkin udah lepas energinya karena mungkin sudah ini ya, sudah stop gitu ya, tidak akan lagi mungkin dimanfaatkan oleh orang yang susah ya diluruskan, susah dikasih nasihat yang baik, yang buruk gitu ya. Semua dihantem, dianggapnya semua nggak ada balasannya, dianggapnya semua biasa aja gitu, nggak akan ada pembalasan, nggak akan ada penderitaan telah menyakiti kamu. Pada akhirnya apa? Kamu sedang memberikan bukti terhadap orang ini bahwa apa yang dia lakukan itu pada kenyataannya, kebenarannya sekarang dia sedang merasakan hal tersebut. Tanpa kamu seperti apa? Mau action gimana? Mau melakukan ini, mau melakukan itu. Saingan udah banyak, ya. Butuh support, nggak ada kamu. Saingan dia banyak, nggak ada kamu susah, nggak ada yang support secara energi batin, secara energi kenyataan. Misal kamu orang yang suka memuji kelebihannya, padahal dia nggak memiliki apa-apa, misalkan tidak memiliki kelebihan yang mumpuni, yang menghasilkan, tapi adanya kamu dekat sama dia memberikan peluang buat dia sukses, ya. Tapi sekarang udah banyak saingan, dia mau maju pun dia harus ada orang yang bisa bikin dia kuat. Omongan kamu itu sangat membuat dia bermanfaat, bikin dia ini keluar dari kesulitan hidup. Makanya dia sering mencari orang-orang yang sama persis kayak kamu, ya, yang bisa memberikan gambaran tentang hidupnya, tentang apa ya gini lah ya, meramalkan sesuatu. Tetapi yang aku lihat di sini sepertinya memang dia sangat mimpi ya, misalnya ingin ingin mendapatkan pemulihan ya, ingin kembali lagi ngejalin hubungan sama kamu, yang saat ini kamu sepertinya seperti membatasi diri kamu dengan dia. Secara energi dia kayak udah mulai paham bahwa energi kamu itu kayak ingin menjauh dari dia, dan dia juga di sini apa ya, malu, gengsi untuk mengakui kesalahan yang sudah dia perbuat. Ya, oke, tapi dia bisa merenung di sini teman-teman, apa yang sudah dia perbuat. Kalau kamu sampai ninggalin dia ya, dia susah bangkit dan bakal terus dihantui dengan kenangan-kenangan kalian. Apalagi kamu di sini tuh susah loh ngedapetin orang kayak kamu lagi. Ya banyak sih sebetulnya mungkin yang lebih dari kamu, tapi rasanya beda, ketulusan juga berbeda. Nggak ada ya, nggak bisa kalau kita bilang ah nanti juga udah dapet terus dia lupa. Enggak, bener aja enggak. Tanyain deh sama orang-orang yang sudah menikah terus bercerai, bener enggak? Kebanyakan merekanya beradaptasi dan memperbaiki diri, kan pasangannya ini nggak bisa klop juga sama seperti mungkin mantannya, tapi berubah dari dirinya sendiri itu yang membuat hubungannya jadi kuat. Jadi kalau seandainya dia seperti itu ke kamu, merubah diri, memperbaiki diri, dan kamu masih mau, ya masih kuat gitu hubungan ini, nggak akan berpisah, nggak akan bercerai gitu kan. Dia udah nyadarin nih kesalahan dia yang dia perbuat, satu kali, dua kali, tiga kali ya, berkali-kali dia melakukan kesalahan sampai dia gengsi. Akhirnya apa, dia akan terus terang. Karena apa, dia butuh ridho dari kamu, butuh maaf gitu dari kamu untuk menyembuhkan, untuk memperlancar rezekinya, kehidupannya, biar gak banyak masalah terus. Karena dia juga punya mimpi, ingin bahagia, ingin hidup sukses. Pasti bakal dicari kamu, minta doanya
Kayak gitu guys. Ya, kenapa kepikiran terus sama kamu ya? Dia kepikiran lah, dia punya salah, terus pernah dibikin senang sama kamu gitu. Kepikiran semua itu guys. Oke, ini energi dari Virgo, ada Libra, oke, ada water sign, Scorpio, Pisces, Cancer, ada Sagittarius, ada Leo, ada Capricorn, Gemini, fire sign, Leo, Sagittarius, Aries lagi, Leo, ya, ada Cancer, ada Scorpio, earth sign, Virgo, Taurus, Capricorn, Pisces gitu ya. Oke guys, seperti apa kedepannya gitu kalau kamu lepasin dia. Tapi kalau aku lihat sih di hubungan ini kamu tuh susah loh lepas dari hubungan sama dia. Tapi kamu nggak terlalu intens ya, tapi kamu selalu perhatian sama dia. Weh. Tapi dianya susah bangkit ya, susah ngedapetin kesuksesan. Mungkin nggak kayak dulu kamu royalnya, sekarang kayak dibatasin. Oke, kita lihat ya. Ini energi dari inisial siapa aja. Ada H, ada C, ada W, M, O, S, P, G, D, F, B, N, K, R, A, Y, I, X, T, Z. Kalau sudah jodoh guys, apapun bisa ya dilewati dan pasti bakal ketemu. Lama kalian tidak berkabar, tiba-tiba didatangkan suatu masalah, tiba-tiba dipertemukan di sebuah tempat ya. Terjadi kalau memang sudah kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita doa yang terbaik ya buat hidup ke depan agar selamat, diberikan pasangan yang sehat jasmani dan rohaninya ya. Terus yang pendidikannya juga bagus agar nanti kelak berumah tangga mendapati sosok yang bisa diajak sharing ya, kerjasama. Terus semoga teman-teman juga dipulihkan ya dari keadaan sakit hati, dendam ya, ikhlasin, semua akan terbayar pada waktunya ya. Semua akan kembali pada orang-orang yang jahat pada kamu. Dan apa yang telah kamu berikan, apa yang sudah hilang dari kamu itu akan kembali lagi sedikit demi sedikit, dan kamu akan dapat lagi memiliki yang hilang itu ya. Jadi ikhlasin aja, ketulusan itu pasti akan terbayar. Nggak ada yang sia-sia, semua akan dibayar. Walaupun kamu berhubungan dengan orang yang salah sekalipun, itu akan ada kembali lagi ke diri kamu. Jadi pikirannya harus tetap sehat ya, supaya kamu bisa menggapai cita-cita yang lebih baik ke depan nanti. Selamat berevolusi. Kok revolusi sih? Resolusi 2025 apa? Udah buat? Janganlah, nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Yang penting uang lancar, pekerjaan punya ya. Fokus di sana, nanti semua akan dengan sendirinya berdatangan ya. Intinya baiklah dengan sesama, dengan alam semesta, dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya ya. Jangan terlalu sombong.
Kalau kamu sudah spiritual awakening, ya kamu bisa membatasi energi-energi buruk, tentu saja ya kamu tidak akan pernah dibilang sombong, tapi kamu bisa menempatkan diri, orang lain juga akan membatasi lah siapa kamu. Jadi nggak akan sembarangan yang mau deket sama kamu juga. Dan bukan berarti kamu dijauhi karena kamu sombong atau udah spiritual awakening, ataupun juga ada perubahan status ekonomi, bukan, tapi mereka menghindar karena menghargai dan levelnya udah beda gitu ya. Bye bye.